Halo, selamat sore Healthiers. Untuk kesempatan kali ini saya mau men-share sedikit mengenai make up untuk wanita yang aktif dalam rangka kita memperingati Hari Kemerdekaan dan bagaimana wanita bisa mengisi kemerdekaan kita. Dan sebagai wanita aktif bukan berarti kita itu harus tidak cantik dan tidak rapi, tapi kita bisa tetap menjaga penampilan kita walaupun kita banyak kegiatan dan sibuk. Karena itu makeup yang kami tawarkan di sini tuh yang lebih ke makeup yang simpel dan makeup yang natural, jadi tidak berlebihan untuk sehari-hari dan bisa dilakukan dengan cepat. Membuat alis terlebih dahulu, karena kebetulan nih Dr. Grace ini alisnya rada-rada susah karena dia tidak beraturan gitu, letak bulu-bulu alisnya itu tidak beraturan sehingga perlu dibentuk. Nah, pertama-tama saya membentuknya dengan pensil alis. Saya menggunakan produknya dari BLP atau by Lizzy Para. Nah, ini perlu teman-teman ketahui juga bahwa penggunaan tools itu penting ya untuk hasil yang lebih baik. Jadi untuk membentuk alis ini, pensil ini sangat bagus karena dia tipis sekali gitu loh. Jadi dia tidak membentuk garis atau membuat rangka alis itu jadi lebih mudah. Nah, setelah kita buat rangkanya baru diisi. Saya mengisi dengan pensil, baik dengan pensil maupun dengan alis yang bentuknya seperti eyeshadow. Jadi seperti ini, dan saya sedikit membentuknya agak naik ke atas karena alisnya Grace itu agak turun. Jadi saya bikin arch sedikit sehingga lebih ke atas, dan kemudian saya menutup bulu-bulu yang turun ke bawah itu dengan concealer yang seperti foundation berwarna kulit. Jadi kita membentuknya juga dengan foundation itu bagian bawah ya, sehingga bisa rapi. Selanjutnya, setelah kita selesai menyelesaikan alis sudah rapi, maka kita lanjut ke membuat eyeshadow. Pada saat ini saya melakukan makeup mata terlebih dahulu sebelum foundation, karena untuk supaya bila ada yang fall out dari eyeshadow itu bisa sekalian dibersihkan pada saat penggunaan foundation di belakangan. Nah, sebelum memakai eyeshadow jangan lupa kita menggunakan eyeshadow primer. Eyeshadow primer itu bentuknya hampir mirip seperti foundation. Yang merek yang saya pakai ini NYX. Kebetulan NYX ini sudah tidak ada di Indonesia ya. Jadi bisa pakai merek-merek lain. Seperti kalau di Sephora banyak ya eyeshadow primer. Nah, gunanya primer ini adalah supaya eyeshadow yang kita akan bubuhkan nanti akan bisa lebih nempel dan bertahan lama gitu. Jadi pertama saya lakukan dulu menaruhkan eyeshadow primer dengan menggunakan jari-jari aja. Oke, nah sekarang saya bubuhkan eyeshadow primer ke seluruh kelopak mata, dan kemudian kanan kiri ya. Lalu kemudian baru saya pilih eyeshadow. Oke, eyeshadow yang pertama kali saya bubuhkan adalah eyeshadow yang warnanya medium, jadi tidak terlalu gelap maupun juga tidak terlalu terang. Jadi saya pilih warna agak coklat muda gitu ya, karamel, seperti karamel gitu. Saya bubuhkan di atas di kelopak kita. Jadi di kelopak yang bola mata kita itu ada cekungan ke dalam. Nah, itu kelopaknya. Nah, kita bubuhkan aja keseluruhan kelopaknya. Nah, setelah itu pilih eyeshadow yang lebih gelap untuk di sudut mata. Untuk tekniknya ini peletakannya adalah kita bikin seperti sudut ya, seperti angka 7 di pojokan mata dengan warna yang lebih gelap tadi.
tapi jangan sampai ke atas-atas ya, jadi hanya di pinggir aja di berbentuk lucu. Nah, boleh setelah itu dibaurkan dengan blending brush ya. Nah, penggunaan brush ini ya untuk yang sudut ini cari kuas yang lebih padat ya, jadi jangan yang menyebar gitu, dia harus yang lebih padat. Nah, setelah mau membaurkan baru pakai brush yang lebih, untuk blending brush yang lebih membaur gitu, lebih lepas, tidak terlalu padat gitu bulu-bulunya. Nah, setelah terbentuk matanya, sudut matanya, kita bubuhkan eyeliner ya. Pertama saya bubuhkan eyeliner dengan eyeliner pensil itu untuk di bagian dalam garis mata. Jadi untuk tips untuk membubuhkan eyeliner itu, kita harus menaruh eyeliner itu semakin dekat ke dalam garis bulu mata, ke garis bulu mata. Jadi itu namanya tight lining. Jadi di bawah, persis di bawah garis matanya itu kita taruh dengan pensil alis. Nah, untuk di luarnya yang semakin dekat dengan bulu mata, kita baru pakai eyeliner cair. Penggunaan eyeliner cair ini bagus untuk mata-mata yang seperti Grace ini, Dr. Grace, karena matanya ini jarak antara mata dan alis itu dekat. Jadi untuk mata yang seperti ini eyelinernya harus semakin dekat dengan matanya. Jadi jangan sampai ke atas-atas gitu. Jadi membuat ini akan mata menjadi lebih nggak terlalu dekat. Dan untuk tadi saya lupa bilang bahwa untuk sudut matanya ini fungsinya adalah untuk, kenapa kita harus perlu ada sudut mata ini, untuk supaya memberikan efek yang naik untuk mata. Jadi sangat perlu banget untuk wanita-wanita yang matanya sudah agak turun ya, yang usia-usia 40 ke atas apalagi gitu. Itu untuk fungsinya untuk naikin memberikan efek naik kepada mata gitu. Nah, demikian juga untuk bagian bawah garis mata, bagian bawah itu juga supaya seimbang, kita menggunakan eyeshadow yang sama pada garis matanya aja sedikit. Kalau yang gelap hanya pada ujung matanya, hanya diberi garis di garis matanya, tapi tidak perlu sampai ke bawah-bawah ya. Karena kalau kita menaruh eyeliner sampai bawah atau sampai ujung mata, itu membuat mata kita menjadi turun, menjadi kayak droppy gitu ya. Jadi cukup di ujung mata aja yang agak gelap. Nah, setelah mata selesai, ini saya hanya melakukan sebelah kanan ya. Jadi untuk sebelah kirinya nanti Dr. Grace akan mencoba untuk belajar melakukannya sendiri. Jadi saya hanya melakukan sebelah kanan. Nah, sekarang ke bagian kulit. Tadi sudah diberikan foundation. Sebelum diberikan foundation, kita memberikan moisturizer atau primer ya kepada kulitnya gitu, kulit Dr. Grace. Nah, kebetulan kulit Dr. Grace itu kan normal ya. Jadi saya pakai yang bertekstur gel, sehingga tidak terlalu creamy dan tidak perlu terlalu berminyak. Nah,
Penggunaan primer ini penting karena untuk menyiapkan kulit kita untuk foundation dan sebagainya supaya lebih menempel dan bertahan lama gitu. Dan juga untuk ada primer yang juga untuk menjaga kelembaban kulit gitu ya, karena kan kadang-kadang foundation itu bisa bikin kering gitu. Nah, setelah menggunakan setelah menggunakan primer atau moisturizer, kita melakukan color correcting, yaitu kita memperbaiki warna, memberikan warna, maksudnya menyamakan warna kulit. Jadi kalau misalnya kulit kita ada spot-spot kayak spruten atau flek hitam atau misalnya ada jerawat, itu kita tutup dulu sebelum kita pakai foundation. Nah, untuk Dr. Grace, karena Dr. Grace memiliki flek-flek hitam itu, maka color corrector yang saya pilih adalah warna orange. Biasanya memang dipakai warna orange. Kalau untuk jerawat biasanya warna hijau, Nah, setelah kita taruh secara tidak keseluruhan, hanya di flek-fleknya aja warna orange tersebut. Lalu kita haluskan ujung-ujungnya supaya tidak terlalu ngeblocking gitu. Baru kita taruhkan foundation. Nah, cara menaruh foundation itu ya saya menggunakan beauty blender. Ya, saya tidak menggunakan kuas, jadi menggunakan beauty blender aja supaya juga irit produknya gitu. Kalau misalnya pakai kuas kadang-kadang suka ya banyak yang terbuang. Kalau misalnya foundation langsung pakai beauty blender, kita langsung di tap-tap aja, jangan digeser tapi di tap-tap dan harus jalan gitu ya. Jadi jangan pindah-pindah terlalu cepat, jadi jalan gitu dari satu bagian ke bagian lain itu sambil jalan gitu. Sampai rata semuanya di seluruh bagian muka. Dilihat lagi apakah ada yang yang tidak rata. Nah, untuk bagian bawah mata saya tidak menaruh terlalu banyak foundation karena nanti kita akan menaruh concealer. Concealer itu warnanya lebih terang, jadi supaya fungsinya supaya matanya lebih kelihatan terbuka dan cerah gitu ya, mukanya lebih cerah, itu bawah matanya harus lebih terang sedikit dibandingkan dengan bagian muka yang lain. Nah, setelah saya meletakkan concealer di bawah mata, lalu bedak ya, ini saya sudah melakukan contouring namanya ya. Jadi menggunakan bronzer yang berwarna coklat, yang warnanya tuh lebih ke coklat menengah ya, bukan coklat muda, bukan coklat tua. Nah, itu kita taruh di atas, pas di tulang pipi ya, supaya pipi kita lebih naik dan lebih berkontur, karena tadi kita sudah melakukan foundation ke seluruh muka sehingga muka kita cenderung ya tidak berstruktur kan gitu. Nah, sekarang kita lakukan contouring di pipi dan di hidung itu untuk memberikan struktur pada muka. Terus lagi, nah setelah melakukan contouring barulah kita meletakkan blush on untuk pipi, di pipi, dan kemudian perapikannya dengan menggunakan bedak, memberikan bedak di bagian bawah, ditarik dari bibir ke kuping ya, supaya yang tadi misalnya ada yang kurang rapi agak ke bawah itu bisa dihapus dengan bedak gitu. Demikian juga yang untuk eyeshadow itu bisa dirapikan dengan bedak, dikasih bedak di ujung mata menuju ke pelipis gitu. Oke, Healthiers, demikianlah tutorial makeup saya untuk hari ini untuk Dr. Grace. Semoga bisa membantu ya. Makeup yang sederhana, simple dan mudah dilakukan untuk sehari-hari. Terima kasih.